Oke guys, ini kita udah habis sahur dan habis sholat subuh juga. Sebentar lagi kita akan berangkat test drive. Kita menuju Mangli, yaitu tepatnya di Silancur, daerah Kaliangkrek, Magelang. Jalannya kompleks banget ya guys ya. Nanti ada jalan yang datar, ada yang naik turun, ada yang naik banget. Soalnya kan tempatnya itu di pegunungan, jadi ya pasti jalannya kompleks dan ada ekstrimnya juga ya guys ya. Nanti kita uji seberapa tangguh ini mobil kita, Mazda Capella yang mesinnya udah diganti diesel ya guys ya. Nah di sini sekarang saya waktu membuat video ini, aduh nggak kelihatan ya guys, pukul 5:11 ya guys ya. Mungkin kita sekitar 5:15 atau 5:20 nanti kita berangkat, sambil ngecek mobilnya dulu, kayak ngecek oli, ngecek air radiator dan lain-lain. Nah, ikuti perjalanan saya terus ya guys ya, bagaimana keseruannya dari Jogja ke Magelang sana, daerah wisata Mangli, Silancur. Ikuti terus gas. Oke guys ya, ini sekarang udah jam 5:37 ya, setengah 6 lah. Ini kita udah di Tuguireng, perbatasan Jogja Magelang guys. Kita udah mulai masuk. Selamat datang di Jawa Tengah. Oke guys, ikuti perjalanan kita terus. Alhamdulillah masih aman ya guys ya. Ya saya larinya sedang-sedang aja, cuma 60 gitu, 60-80 lah sekitar. Ya ini bensin kita masih setengah, kurang dikit. Temperaturnya juga aman, tapi ini emang off ya guys ya. Yang lain-lainnya, indikator-indikator lain kayak speedo ataupun apa, ikuti terus guys. Oke guys ya, sekarang kita udah sampai di Artos Hotel, Armada Town Square. Ini perempatan Artos ya guys ya, biasanya orang-orang pada nyebut. Kalau kalian tahu karoseri kayak Adiputro, Laksana, tugas Anda, tugas kita dan lain-lain. Nah ini juga daerahnya salah satu karoseri yang besar, yaitu New Armada ya guys ya. Nah kalau kita lurus ke sana terus nanti kita akan lewat kotanya, nanti lewat alun-alun Magelang, dan nanti kita langsung gas arah Bandungan, Kaliangkrek ya guys ya. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Ini kebetulan berkabut banget. Aduh, semoga nanti di sana view-nya bagus ya guys ya. Soalnya tadi di rumah juga terang, nggak ada tanda-tanda mendung. Semoga di sana nanti dapat view yang bagus. Oke, gas keun. Oke guys ya, ini kita udah menuju arah Bandungan ya guys ya, Kaliangkrek. Nah itu mulai terlihat gunungnya. Wih, bener-bener seperti yang saya harapkan. Semoga sampai sana nanti view-nya bener-bener bagus ya guys ya. Nah di sini jalannya mulai nanjak terus nanti sampai kita mendekati gunung itu guys. Itu saya lupa, tolong yang ingat, saya diingatkan ya. Itu kalau nggak Sindoro Sumbing, tolong saya diingatkan ya guys ya. Kalau mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah ini nanjaknya ekstrim banget guys. Oke, sampai berjumpa guys ya. Oke guys, masih menuju Kaliangkreknya. Ini di sini jalannya dari tadi ya guys, nanjak terus pokoknya. Mungkin yang nanti yang agak ekstrim juga yang di agak atas sih guys. Nah ini juga jalannya relatif agak sempit dan jalannya bergelombang banget ya guys, sama banyak lubang-lubangnya. Ini nggak rata jalannya. Nah tapi kaki-kakinya nyaman menurut saya guys, sangat-sangat nyaman, nggak
tank bludak-bludak banget itu, walaupun dia dapat jebolongan barang wajar. Kalau menurut saya masih top, masih nyaman. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita ya guys ya. Udah mulai masuk Mangi ya guys ya. Ya ampun, dari tadi jalannya bener-bener ekstrim, bener-bener nanjak. Ya doain aja semoga lancar ya guys ya. Guys ya, tadi kita mau melanjutkan perjalanan tapi kayaknya di atas ada acara warga, jadi saya muter aja ya nih. Nah, udah sampai atas banget ya guys ya. Ini cuma kurang naik sekitar 1-2 kilo lagi sebenarnya sih. Nah, ini ya guys ya. Di sini pemandangannya juga luar biasa mantap. Bisa saya shoot keliling mungkin ya. Kita benar-benar ada di atas. Oke, ini pemandangan sekeliling ya guys ya. Kita sampai di sini aja, nanti kita istirahat bentar, terus kita akan balik lagi ke rumah. Ya guys ya, ini kita pukul berapa ini ya guys? Pukul 7:13, nggak kelihatan ya? 7:13, kita langsung aja OTW pulang guys. Oke, nanti kita review perjalanannya di rumah guys. Semoga selamat sampai rumah lagi. Oke ya guys ya, perjalanan balik, kalian bisa membayangkan sendiri bagaimana ekstrimnya tadi pas nanjak ya guys ya. Ini ada yang nikung terus nanjak, nanjak terus nikung, pokoknya komplit lah. Tuh pemandangannya luar biasa. Kita itu sebenarnya udah di atas banget ya guys ya, bener-bener udah di atas guys. Itu kalau nggak salah Merapi Merbabu itu guys. Nanti kalau saya salah tolong dibenarkan ya guys ya. Bisa bayangkan sendiri tadi. Ini kurang lebih gambaran kecilnya ya guys ya. Jalannya kayak apa. Yang di atas tadi lebih sempit lagi kayaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini tapi pemandangannya bener-bener bagus banget guys. Top. Top of the top. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangannya ya guys ya. Nah ini temperaturnya udah kembali ke 3 guys ya. Tadi 5 strip. Ini tadi solarnya irit banget ya guys. Ini tuh hidup. Saya ini beli pertama itu 2 strip, tak isi jadi, kalau nggak salah naik 2 strip juga, tak isi solar 50.000 guys. Apa enggak 3 strip, tapi sampai tempat saya itu udah tinggal 4 strip itu. Ini belum tak isi lagi, tapi tadi itu tinggal 3 strip, ini malah nambah lagi. Mungkin karena turun ya guys, saya juga kurang paham tadi. Tapi itu 3, ya nanti kita cek sampai rumah berapa. Jalannya naik turun kayak gini, bisa dibayangkan sendiri perjuangannya kayak apa. Oke guys ya, gitu aja. Mungkin kita nanti sambung di rumah ya guys ya. Temperaturnya soalnya
normal sih kalau awalan hidup ini tuh malah bahkan dia satu, nanti kalau seiring berjalannya waktu nambah sendiri, tapi maksimal tadi selama saya ini cuma sekitar sampai 5 strip aja sih, dia sampai 5 strip aja guys. Nih kayak gini guys ekstrimnya guys, bisa kalian bayangkan sendiri tadi mobil saya melewati tanjakan seperti ini ya guys ya. Jujur aja ya guys ya, saya belum menemukan selama tadi papasan ya, sama sekali belum menemukan mobil-mobil yang tua mungkin guys, belum menemukan saya. Pickup itu ya rata-rata Futura gitu, carry malah bahkan saya belum menemukan guys ya, yang sampai naik sampai atas ini ya guys ya. Carry 10 itu bahkan saya nggak menemukan gitu. Rata-rata itu Futura gitu guys. Carry Bagong atau Carry 10 yang lampu kotak itu saya malah belum menemukan tuh guys. Pemandangannya perfect ya guys ya. Bisa dibayangkan sendiri guys bagaimana perjuangan saya naik tadi guys. Ini nggak putus-putus naik ya. Di sini ini juga tidak putus-putus nih. Nikung langsung nanjak gitu ya guys ya modelnya. Ini walaupun kelihatan agak datar, ini juga sebenarnya dia nanjak guys. Kalau di seni entah ngapa ya, engine brake-nya itu lebih kerasa guys. Engine brake-nya kalau pas dia turun tuh kayak lebih nekan gitu dia, lebih gandul. Ini kita udah selamat jalan ya guys ya. Pemandangannya bisa dilihat guys, benar-benar perfect, luar biasa. Nah ini bisa dibayangkan sendiri bagaimana saya naik tadi. Ya, seperti inilah guys. Makanya saya tadi nggak ambil gambar ya guys ya, karena emang jalannya ekstrim, jadi saya juga perlu fokus juga sama jalannya ini. Videonya panjang nggak apa-apa guys, yang penting kalian tahu full lah bagaimana ini review mobilnya ini seperti apa. Ini guys ya. Ya untuk mobil cuma 10 juta bahkan kurang ya guys, nggak sampai 10 juta ini udah dapat mobil yang kayak gini, diesel, solarnya sangat irit ya, worth it lah guys. Oke guys ya, sampai berjumpa nanti di rumah, kita akan review lebih lanjut. Bye bye. Oke guys ya, sebelum kita pulang mampir dulu guys di tempat sohib sekaligus guru saya. Ini tepatnya di Oto Gemilang, Blangkungan Utara, Pabelan, Mungkit, Magelang. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau memperbaiki bodi mobil, wah ini spesialis guys. Harganya dijamin bersahabat, bahannya bisa milih, dan yang terpenting hasilnya memuaskan guys. Jelas bisa kenteng, las, salon body, interior cat, jok, plafon, komplit pokoknya. Ini guys ya, ini garapannya banyak,
Nah, full garapannya. Monggo nanti bisa mampir tanya-tanya harga langsung. Dijamin bersahabat, hasilnya bagus. Oke ya guys ya. Ini sekarang pukul berapa ya? Sekitar jam 8-an kalau nggak salah, nggak lihat jam tadi. Oke, alhamdulillah ya guys ya, kita udah sampai rumah. Ini tadi bensinnya solarnya ya cuma minus 1 strip ya, tadi 4 strip tinggal 3 strip, temperatur cuma di 4 sama 5 strip ya dari tadi. Alhamdulillah udah sampai rumah. Oke guys, nanti saya istirahat dulu, nanti kita bahas lebih lanjut terkait perjalanan tadi ya guys ya. Gas. Oke guys ya. Nah, sekarang kita mau membahas perjalanan tadi selama menggunakan Mazda 626 Capella bermesin diesel ya guys ya. Nah, walaupun saya itu udah tahu minusnya apa kan ya, tapi nggak apa-apa lah, saya soalnya kayak yakin aja gitu dia itu sebenarnya mesinnya masih sehat. Mungkin ya cuma tetap perlu servis lah ya, namanya mobil tua gitu guys ya. Nah, waktu perjalanan itu kita bahas mulai dari jalannya itu memang kompleks banget ya guys ya. Jadi dari jalan yang halus, rata, lurus, terus sempit, bergelombang, nanjak ekstrim, itu pokoknya komplit guys. Nah, yang pertama kita bahas soal mesin ya guys ya. Kalau mesinnya itu enak sih sebenarnya, tapi kalau nggak bisa ya kita samain dengan bensin ya guys ya. Jelas dia butuh kayak waktu gitu, jadi ngegasnya kayak pelan-pelan dulu, nanti dia bertahap itulah kita ngegasnya, nanti seiring berjalannya waktu dia speednya nambah. Tapi kalau udah kenceng gitu ya enak sih, sama aja. Terus mungkin perpindahannya dari 0 ke 1 guys, kayak geter gitu, tapi kayak 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 itu normal, wajar ya, kayak sewajarnya kita mindah gigi itu. Paling cuma 0 ke 1-nya mungkin sayanya aja yang ngoplingnya kurang bisa. Nah, apalagi ya guys ya, kalau untuk tanjakan yang ekstrim banget sih, kayak saya ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Mungkin karena emang barangnya ini mentah ya guys, maksudnya mentah itu emang barang dateng emang nggak sengaja sih, emang nggak tak apa-apain. Kayak servis itu nggak saya servis, nggak saya apa-apain ya, cuma gitu aja lah barangnya. Mungkin kendalanya ya sama, masih ditutup oli itu kalau dipakai dia rembes keluar olinya dari situ, dari tutup olinya. Kalau analisis saya 2 ya guys ya, antara oli ini itu emang terlalu penuh, soalnya emang tak cek itu terlalu penuh. Yang kedua emang tutupnya itu dratnya udah aus, soalnya itu tuh kayak tambal-tambalan TPA gitu loh guys, gak banyak TPA nya. Nah, mungkin dari itu dia waktu nggak bisa dia nahan olinya gitu, jadi olinya keluar. Nah, oke, itu mesin ya overall is oke lah menurut saya. Sama dia itu cuma sama radiatornya, selang-selangnya itu yang ke mesin itu netes. Tapi waktu pulang gitu udah adem radiatornya, tak buka, tak cek airnya itu kayak volumenya itu nggak kurang banyak banget tuh, nggak ya, biasa lah, masih kelihatan airnya, nggak yang sampai asat atau gimana gitu. Oke, apalagi ya kalau soal mesin ya mungkin itu sih guys, kalau menurut saya. Nanti bisa dicek sendiri ya guys ya. Nah, untuk kaki-kaki ini menurutku nyaman banget, top lah. Cuma setirnya jelas berat, soalnya kan power steeringnya off, belum dipasang strength fan beltnya itu
tapi udah dibeliin, tinggal masang aja sih sebenarnya. Nah itu kalau kaki-kaki sih kayak suspensi juga itu nyaman, nggak ada geludak-geludak, itu nggak ada. Terus kayak tadi kan kita lewat jalan yang bergelombang itu bener-bener nyaman, enak gitu loh, soft banget. Paling kejeblong ya jeglek gitu, nggak sampai gludak itu, enggak. Padahal itu jalannya bener-bener jelek dan nggak rata, gelombang juga banyak lubangnya. Nah next kaki-kaki oke, mesin, terus apa ya guys ya, listrikan ya jelas yang off, speedo. Kalau pandem bensin sama temperaturnya saya yakin kalau itu hidup ya guys ya. Soalnya waktu saya beli itu temperaturnya kalau menghidupkan itu biasanya 1 apa 2, nanti stabilnya itu dia di 4 strip atau 5 strip. Kalau solarnya sendiri dia itu guys, saya waktu pertama beli udah sering saya ceritain ya, itu tuh cuma 2 strip, terus tak isi 50.000 naik 2 strip lagi jadi 4 strip. Terus itu masih tak pakai muter-muter kemarin, nganter beli ke pasar, terus ya muter-muter lah. Terus kemarin tak pakai itu juga nggak bener-bener nggak tak isi solar itu, cuma dia minus 1 strip doang, jadi solar itu bener-bener irit. Nah kalau kelistrikan juga yang lainnya mungkin PR-nya benerin wiper, terus rating ya guys ya, rating yang bisa cuma depan kiri. Nah untuk pajak off, pajaknya off, monggo, platnya nggak saya tutup, bisa dicek sendiri pakai yang Jateng ya guys. Itu sekitar platnya itu 2015, kalinya 2019. Monggo Le. Aduh. Nah next pajak udah ya, mungkin kayak gitu dulu ya guys ya. Selama di perjalanan sih nggak ada kendala yang terlalu artis sih guys, nggak ada kendala ya. Mungkin kalau mesin ya itu tadi udah saya sebutkan, kaki-kaki udah saya sebutkan, kelistrikan udah saya sebutkan bagaimana. Kalau starternya jelas cek lah, nggak ada yang susah banget dihidupin tuh, nggak mesti di starter langsung jereng gitu, jadi enak ya. Mungkin segitu dulu guys reviewnya. Kemarin saya ke daerah Mangli, Magelang, yang perjalanannya itu kalau PP kurang lebih 3 jaman ya, apa 3 sampai 3,5 jam, soalnya kan itu posisi pagi jadi jalannya relatif masih agak sepi guys ya. Sempat mampir-mampir juga di daerah Mungkit ya, alhamdulillah sampai rumah kembali selamat ya. Mungkin segitu dulu reviewnya. Buat teman-teman yang minat, monggo segera merapat ya guys ya, sama dibantu like, subscribe, dan komennya guys. Oh iya lupa harganya ya, kebiasaan. Kalau harga ini saya buka di 10.500.000 guys. Nanti bisa nego, monggo yang mau nego langsung cek barang kesini aja. Alamatnya di Senden, Sumberhati, Melati, Sleman, RT 04 RW 23 Yogyakarta. Nah bagi teman-teman yang berminat mungkin mau tahu lokasinya lebih dalam ya, WA saya ada di deskripsi, nanti tinggal di WA, nanti saya share log ya. Mungkin gitu ya guys ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan pokoknya bahagia selalu lah guys ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.